Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslin fi ahkamir rahni wa huwa luwatan ats-thubutu wa syar'an ja'lu 'ainin maliyatin wa thiqatan bidainin yustawfa minha 'inda ta'adzuril wafa'i. Wa la yasihhu ar-rahnu illa bi ijabin wa qabulin wa syartu kullin minar rahini wal murtahini ayyakuna mutlaqat tasarrufi wa dzakara al-musannifu dhabital marhuni fi qawlihi wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyuni idza istaqarra thubutuha fi dhimmati واحترز المصنف بالديون عن الأعيان فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة واحترز باستقرار عن الديون قبل استقرارها كدين السلمي وعن الثمن مدة الخيار. Perhatikanlah pasal ini dalam menjelaskan hukum-hukum gadai. Gadai menurut etimologi artinya tetap, dan gadai menurut terminologi yaitu menjadikan suatu barang sebagai barang yang berharga sebagai jaminan atas hutang ketika sulit untuk membayar. Dan tidaklah sah gadai kecuali adanya ijab dan juga qabul. Dan adapun syarat daripada orang yang menggadaikan dan juga orang yang menerima gadai, yaitu haruslah orang yang mempunyai kebebasan untuk bertransaksi. Dan musannif menjelaskan pada kaidah barang yang digadaikan dalam ungkapannya, setiap barang yang boleh dijual maka boleh untuk digadaikan dalam hutang apabila telah tetap status hutangnya pada tanggungan. Dan musannif mengecualikan pada ungkapan hutang yaitu pada barang-barang, maka tidaklah sah gadai menggunakan barang seperti barang yang digosok, barang yang dipinjamkan dan yang lainnya, yaitu daripada barang-barang yang mempunyai tanggungan. Dan musannif menjelaskan pada ungkapan sesuatu yang telah tetap statusnya hutang pada sesuatu yang belum tetap statusnya, seperti hutang atas akad salam, dan juga daripada alat tukar harga ketika masa khiyar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pasal ini musannif Syekh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi menjelaskan tentang gadai, yang mana perlu kita ketahui bahwa gadai itu termasuk muamalah. Muamalah itu karena kalau dalam fikih itu ada 4 kan. Ada fikih ubudiyah, fikih muamalah, fikih munakahah, dan juga ada fikih jinayah. Nah, di sini gadai itu termasuk fikih muamalah. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa apa definisi daripada gadai tersebut. Musannif menjelaskan, gadai menurut etimologi artinya tetap. Sedangkan menurut terminologi, yaitu adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas hutang yang ketika atas hutang yang apabila ketika sulit untuk dibayarkan. Nah, itu simpelnya. Sebelum kita masuk kepada contohnya supaya lebih tergambar, kita perlu tahu dulu nih rukun daripada gadai. Apa saja? Yang pertama yaitu rohin, orang yang menggadaikan. Lalu yang kedua ada murtahin, orang yang menerima gadai. Lalu yang ketiga ada marhun, yaitu barang yang digadaikan. Lalu yang keempat ada marhun bih, hutangnya. Lalu yang kelima ada ijab dan qabul. Jadi secara contohnya itu gadai itu begini. Si A itu menggadaikan menjadikan mobil Avanza sebagai jaminan kepada si B karena si A ini ingin meminjam uang kepada si B yaitu senilai 100 juta. Nah, si B ini meminjamkan uang pada si A dan juga menerima barang gadaian berupa mobil Avanza tadi. Ya, yang apabila si A ini sulit untuk membayar hutang tersebut yang senilai 100 juta, maka si B itu boleh menjualnya karena itu adalah sebagai jaminan atas hutang tersebut. Lalu setelah definisi dan juga rukun, kita masuk kepada syarat-syaratnya. Musannif yang pertama menjelaskan la yasihhu rahnu illa bi ijabin wa qabulin. Ya, artinya muamalah memang tidak lepas daripada ijab dan juga qabul. Haruslah ada bahasa serah dan juga terima daripada gadai tersebut. Lalu yang selanjutnya
syarat daripada orang yang menggadaikan yaitu rohin dan juga yang menerima gadai yaitu murtahin haruslah orang yang bebas untuk bertransaksi. Artinya bukan anak kecil, bukan orang gila, yaitu harus orang yang balig dan juga orang yang tamyiz yang tahu menahu akan gadai ini. Lalu musannif menjelaskan bahwa barang yang bahwa dalam kaidah barang syarat daripada barang yang digadaikan itu haruslah sama, artinya stratanya itu sama dengan barang yang juga boleh dijual belikan. Kan dalam jual beli itu tidak boleh dengan barang yang najis. Nah, berarti sama juga dalam gadai, haruslah barang yang suci. Bahasanya juga kan kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Nah, itu. Lalu musannif menjelaskan wahtarozal musannifu biduyuni anil a'yani. Kan dalam gadai itu bahasanya itu biduyuni. Dalam definisinya juga yaitu menggunakan hutang. Nah, dalam artian berarti tidak boleh menggadaikan bukan atas nama untuk hutang, akan tetapi untuk barang. Nah, itu untuk barang tidak boleh. Kan ini bahasanya juga biduyuni. Maka untuk barang tidak boleh. Seperti contohnya barang yang dipinjamkan, musta'aroh, yaitu barang yang digosok, magsubah, dan juga yang lainnya. Lalu musonib selanjutnya menjelaskan mengecualikan, karena kan dalam definisinya itu bistikrorin anid duyuni. Nah, bistikrorin anid duyuni ini artinya barang itu status hutangnya itu telah tetap. Nah, maka tidak boleh pada sesuatu yang status hutangnya itu belum tetap, seperti pada akad salam, karena itu kan tetapnya itu pada kemudian hari karena bersifat pesanan. Lalu yang seperti contohnya lagi seperti anis samani, nah madadal khiyari, ketika khiyar yaitu dalam harga ketika khiyar. Nah, itu mungkin penjelasan daripada gadai lebih sebagaimana dari awal sampai akhir. Terima kasih.